reality. Ya, ini halaman 41. Jadi kata Prof, the meaning of religion in Islam, ya, arti ataupun makna dari agama dalam Islam itu, as we have analyzed in the first chapter, seperti mana yang kita telah analisa di chapter yang pertama, is expressed by the term din. Ya, is expressed by the term din. Jadi di agama bagi kita itu adalah diekspresikan ataupun diungkap ya dengan perkataan din. Nah, religion itu adalah din, which is not merely a concept. Ya, yang mana din ini bukan hanya sekedar konsep. Ya, jadi dia bukan sekedar konsep, but is something which is translated into reality. Tetapi din ini juga merupakan sesuatu yang diterjemahkan, ya, dapat diterjemahkan ke dalam realitas. Ya, ke dalam hakikatnya, intimately and profoundly live in human experience, ya, yang secara intimate-nya, ya, yang secara dekatnya dan secara dalamnya itu, ya, live in human experience, itu dijalankan, ya, dijadikan bahagian dari kehidupan, ya, di dalam pengalaman manusia. Jadi agama ini bukan sekedar konsep, ya, din ini bukan sekedar konsep, tetapi dia adalah sesuatu yang kita hidupi, sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita jalankan, ya, secara profound, secara mendalam, secara intimate, secara secara dekat dengan kita. Ya, dan bagi seorang Muslim, din ini memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari jiwanya, tidak bisa dipisahkan dari hidupnya. Yang namanya agama itu tidak bisa terpisah dari hidupnya. Justru seorang Muslim itu hidupnya itu, ya, dengan agama itu, dengan din itu. Makanya dia bukan sekedar konsep, ya, konsep dalam arti objek studi yang bisa terpisah, ya, antara diri kita dengan dianya. Kadang-kadang kita memperlakukan konsep itu adalah sesuatu yang terpisah, ya, antara diri kita dengan konsep itu, menjadi objek studi misalkan. Ya, seperti misalkan kita lihat sesuatu di luar kita melihat HP kita. Ya, ketika kita tangkap HP itu sebagai satu konsep, tapi HP itu sebenarnya di luar kita. Ya, nah, sementara agama itu bukan sekedar itu. Agama bisa juga, ya, jadi sebuah konsep, tetapi dia sebenarnya sesuatu yang hidup dalam diri kita, ya, live in human experience. Agama itu adalah sesuatu yang memang hidupnya di dalam diri kita. So its ultimate source of meaning is derived from the Quranic revelations of the covenant or mithaq, which man's pre-existent soul has sealed with God. Ya, yang mana sumber utama dari agama itu ataupun sumber utama dari makna agama itu derived from the Quranic revelations, diambil dari wahyu Quran, diambil dari Al-Quran itu sendiri, ya, the Quranic revelation of the covenant of the mithaq, which man's pre-existent soul has sealed with God. Ya, jadi makna agama itu diambil dari perjanjian kita. Perjanjian ketika manusia itu belum wujud lagi, ketika manusia itu masih lagi di alam ruh, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dulu pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh. Nah, ini dalam footnote 101 ini Prof. Alatas merujuk pada surah Al-A'raf ayat 172. Dalam surah Al-A'raf ayat 172 ini Allah pernah bertanya kepada kita dulu di alam ruh. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada roh kita dahulu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Kemudian roh kita menjawab, bala syahidna. Ya, kami menjadi saksi. Nah, ayat ini menurut Prof. Alatas sangat fundamental sekali di dalam kita memahami makna dari agama kita, makna dari din kita. Karena apa? Karena ini merupakan sumber,
ya, tentang makna dan hakikat agama itu sendiri. Its ultimate source of meaning is derived from the Quranic revelation of the covenant of the mithaq, which man's pre-existent soul has sealed with God. Yang mana ketika roh kita itu ketika kita berada di alam roh, ketika kita masih lagi belum wujud seperti sekarang ini, ya, kita sudah pernah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kita sudah pernah mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada di antara kita yang lupa akan perjanjian ini. Maka fungsi dari agama itu, fungsi dari Al-Quran adalah untuk mengingatkan. Makanya salah satu nama Al-Quran itu adalah Az-Zikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikra ini, yakni Al-Quran of course. Ya, Al-Quran, ya, itu maknanya salah satu namanya adalah Az-Zikra, pengingat. Ya, wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang menjaga. Jadi Al-Quran mengingatkan kita bahwasanya kita dulu pernah mengadakan perjanjian ya, dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan pemenuhan perjanjian itulah sebenarnya agama. Jadi hakikat dari agama itu adalah kita memenuhi perjanjian itu. Ya, bayangkan seandainya kita pernah berjanji, kemudian kita tidak penuhi. Ya, katakanlah kita taken kontrak kerja misalkan. Ya, siapa yang pernah kerja di luar negeri mesti merasakan ya bagaimana kita harus taken kontrak ya, setiap setahun ataupun setiap 2 tahun. Jadi apabila kita taken kontrak, ya maka kita harus memenuhi apa yang ditentukan oleh kontrak itu, terma-terma yang ada dalam kontrak itu. Ya, bayangkan seandainya kita melalaikan kontrak itu, kita melupakan kontrak itu, ya kan? Kita hanya ingin menikmati gajinya saja misalnya dari kontrak itu, tetapi kita tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Ya sudah tentu ya orang yang bos kita yang mengikat kontrak itu tidak akan rela dengan kita. Ya, nah begitulah ya, sebenarnya hakikat kehidupan kita ini. Kehidupan kita ini adalah sebenarnya dalam rangka memenuhi kontrak itu. Nah, jadi Tuhan mengingatkan ini. Justru agama ini sumber maknanya itu di sini kata Prof. Atas. Ya. So the very name of religion, Islam, is in reality the definition of religion, submission to God. Nah ini. Jadi nama agama kita yaitu Islam. Kan nama agama kita Islam. Al-Islam. Is, nah ini Prof dikasih garis miring. Is, nah ini is juga adalah penekanan. Adalah in reality the definition of the religion. Ya, secara hakikatnya juga merupakan definisi dari agama ini sendiri. Jadi Islam itu nama dan juga definisi kepada agama kita. Ya, yaitu submission to God. Ya, penyerahan diri kepada Tuhan. Karena Islam itu diambil dari kata aslama. Ya, aslama, ya. Artinya berserah diri. Ya, berserah diri, ya, submission, submit to God. Ya, dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard. Adakah mereka mencari agama ya selain daripada agama Allah? Ya, afa ghaira dinillah. Apakah selain dari agama Allah yabghun mereka cari? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal aslama, padahal semua berserah diri, man fis samawati wal ard. Siapa yang ada di langit dan siapa yang di bumi, semuanya berserah diri. Kita lihat alam semesta ini semua dalam keadaan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apabila alam semesta ini berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi keselamatan. Terjadi as-salamah. Nah, dari kata itu juga timbul perkataan selamat dalam bahasa kita. Ya, selamat, ya. Terjadi kedamaian, peace, assalam. Ya, nah kita lihat kaitan antara nama agama gitu, al-Islam, as-salama, assalam. Ya, sehingga dalam bahasa ilmiah pun peace, kedamaian, keserasian itu disebut sebagai kosmos. Ya, makanya alam semesta ini disebut sebagai kosmos. Kosmos itu artinya damai, serasi, tentram, ya, berjalan sesuai dengan aturannya, itu kosmos. Nah, lawan dari kosmos itu chaos.
Ya, dalam bahasa Greek, kosmos, kita ada kosmos dan kita ada chaos, chaotic. Ya, jadi alam ini apabila dia berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, alam ini menjadi tenang, menjadi damai, menjadi teratur, menjadi kosmos. Ya, dia tidak chaos. Ya, dia tidak chaos. Nah, begitu juga apabila manusia ini sebenarnya berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam dirinya. Allah akan memberikan ketenangan dalam hidupnya karena dia menyerahkan kembali jiwanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. So kata Prof atas di sini, the very name of religion Islam is in reality the definition of religion. Jadi Islam itu bukan sekedar nama, tetapi dia juga adalah takrif dan definisi dari Islam, yaitu submission to God. Ya, dan yang menarik, penamaan agama ini bukan datang dari luar, tetapi dari agama itu sendiri. Nah, ini berbeda dengan konsep-konsep agama lain. Yang mana agama lain itu namanya itu orang luar yang memberikan. Sebagai contoh Christianity itu dari Jesus Christ. Ya, orang luar yang menamakan they are Christian, ya, they are followers of Jesus Christ. Ya, begitu juga Buddhism misalkan, ya. Buddhism itu dari Gautama Buddha. Ya, Buddhism itu artinya faham yang mengikuti Buddha. Buddhism, ya. Hinduism itu karena berasal dari India, ya, fahaman yang keluar dari India, ya. Begitu juga Judaism, ya, Judaism al-Yahud itu karena terkait dengan salah seorang pemuka mereka, ya, Judas, ya. So kalau kita lihat agama-agama besar di dunia itu diberi nama itu bukan inherent di dalam agama itu, tetapi dia diberikan oleh orang luar. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang sebagian orientalis dia ingin memberi nama kepada agama kita sebagai Mohammedanism. Nah, kita nggak setuju ya, agama kita disebut Mohammedanism karena mereka ingin impose ya nama agama mereka itu seperti agama kita ya. Nah, kita bilang tidak, agama kita ini sudah punya nama sendiri. Nah, dan nama itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, oleh wahyu itu sendiri. Ya kan? Al-Islam itu ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya agama kita itu, nama agama kita dan juga definisi agama kita pun sebenarnya diberikan oleh Al-Qur'an. Ya. Jadi mungkin saya ingin ini satu sentence lagi, ya. So the very name, ya, so already in the very idea of submission, feeling, belief, and action are implied. So dari makna submission itu sendiri, already in the very idea of submission, ya, dari segi ide tentang submission ini, ide tentang penyerahan diri, ketundukan kepada Tuhan. Di situ sendiri sudah ada feeling, sudah ada perasaan, sudah ada belief, sudah ada kepercayaan, sudah ada action, ya, which are implied, yang sudah tercakup di situ. Jadi ketika kita submit, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya, maka penyerahan itu bersifat total. Bayangkan saatnya kita serahkan tubuh kita kepada seseorang, ya, kita serahkan badan kita kepada seseorang. Makanya di situ feeling kita, ya, kepercayaan kita dan action kita pun, ya, akan terserahkan juga. Nah, begitulah orang yang menyerahkan dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka feelingnya, ya, beliefnya dan actionnya itu sudah termasuk di situ. But the fundamental elements in man's act of submission to God is his sense of indebtedness for God, ya, or indebtedness to God for his gift of existence. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Tapi kata Prof Alatas, the fundamental element, unsur yang paling mendasar, unsur yang paling fundamental in man's act of submission to God, ya, dalam tindakan manusia ketika dia menyerahkan dirinya pada Tuhan adalah his sense of indebtedness, adalah rasa keberhutang budiannya.
rasa keterhutangannya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala for his gift of existence. Ya, karena Tuhan memberikan hadiah kewujudan kepadanya. Nah, ini sangat penting sekali. Prof di sini memberikan garis miring perkataan indebtedness, keberhutangan. Hutang dalam bahasa Arab itu dain. Nah, nanti Prof akan mengaitkan antara din dengan dain. Kita lihat dari segi etimologi, dari segi asal-usul kata, din dengan dain itu bedanya sedikit sekali. Ya. Kalau dain itu dalnya itu pakai fathah, dainun. Tapi kalau din, dalnya itu pakai kasroh, dinun. Jadi antara dainun dengan dinun itu secara etimologinya, secara bahasanya punya kaitan yang erat. Ya, nah makanya kalau kita baca buku bab yang satu itu Prof mengaitkan istilah din ini dengan dain. Bahkan Prof nanti mengaitkan dengan Madinah dan juga dengan tamadun. Ya, jadi din, kemudian dain, Madinah, tamadun, dayan. Ini berasal dari root word yang sama, dana. Ya, dal, alif, nun. Ya, dari kata dana itu nanti berkembang ya menjadi kata-kata itu. Dan inilah memang antiknya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini punya tasrif ya, of course yang belajar bahasa Arab tentu tahu ya. Dalam bahasa Arab ini ada tasrif. Makanya ada ilmu namanya ilmu sorof. Ya, ilmu sorofnya adalah ilmu pelajari tentang perubahan-perubahan kata-kata Arab. Kalau kita lihat bahasa Inggris itu perubahan katanya itu sedikit saja. Kita ambil perkataan do ya. Perkataan do itu bisa berubah paling jadi 5 ataupun 6. Do, does, did, done, doing, doer. Paling 6. Ya kan? Do, did, does, ya, done, ya, doing dengan doer pelaku. Tapi kalau bahasa Arab fa'ala, itu fa'ala itu bisa puluhan itu perubahan. Ya, fi'il madhi saja udah 14. Wa fa'alahuma fa'alahum fa'alu ya fa'alat huma fa'alata kunna fa'alna anta fa'alta antuma fa'altuma antum fa'altum anti fa'alti antuma fa'altuma antunna fa'altunna anna fa'altu nahnu fa'alna. 14. Ya, fi'il mudhari 14 lagi. Fa'ala menjadi yaf'alu. Itu kalau wazan fa'ala yaf'alu adalah musharraf, ada wazan lagi, ada fa'ala yaf'alu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'ulu. Nanti ke bawahnya 14 lagi. Fi'il amar 14, fi'il amar ada 6. Sudah berapa tuh? 28 ya campur dengan 6 udah 34. Ya. Itu baru fi'ilnya, itu baru verb, belum lagi noun. Fa'ala itu dalam itu fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Ya, if'al taf'al maf'alun mif'alun. Ya, itu baru mufrad, belum lagi musanna, belum lagi jamak. Jadi satu perkataan itu dalam bahasa Arab itu bisa berkembang dan itu memiliki arti yang berdekatan satu sama lain. Jadi akarnya itu satu, tetapi nanti apabila dia telah menjadi konsep, contohnya ilmu misalkan, ilmu bisa jadi mu'allim, bisa jadi alam, ya, bisa jadi alamah, bisa jadi alim, ya. Itu bisa berkembang, tapi tetap dia punya akarnya itu mengacu pada konsep ilmu itu sendiri. Nah, begitu juga Prof atas dia mengaitkan antara makna din dengan dain. Antara makna din, agama, dengan dain, hutang. Nah, jadi Prof kaitkan antara makna agama itu dengan makna hutang. Ya. Justru kata Prof, ya, already in the very idea of submission. Kenapa kita harus submit kepada Tuhan? Karena kita berhutang kepada Tuhan. Dan hutang itu adalah hutang kewujudan kita sendiri. Ya, kewujudan, the very existence of ourselves is the death itself. Ya, we are indebted to God for our existence. Oleh sebab itu Tuhan meminta kembali kepada kita, ya, untuk dikembalikan diri kita ini. Dan itulah jalan keselamatan kita. Kalau kita ingin selamat, kembalikan hutang kamu, ya kan? Dan apabila kita kembalikan hutang kita, Allah akan melipat gandakan. Tapi kalau kita tidak mau mengembalikan hutang kita, ya, nah ini adalah sumber kesengsaraan. So begitu.
So kata Prof atas ya begitu ya, already in the very idea of submission, feeling, belief, and action are applied. But the fundamental elements in man's act of submission to God is his sense of indebtedness to God for his gift of existence. So that this sense of indebtedness, which involves recognition and acknowledgement of God as the giver of existence, is a prior condition to true submission. Ya, jadi begitu. Ya, so that the sense of indebtedness, sehingga perasaan keberhutangan itu, which involve recognition and acknowledgement of God. Nah, ini dua kata ini penting sekali ini, penting digarisbawahi, perkataan recognition and acknowledgement. Ya, ini nanti mengacu pada konsep Prof tentang adab. Karena adab itu kata Prof Alatas, recognition and acknowledgement. Adab itu adalah pengenalan dan pengakuan. Kenal dan aku. Kenal itu unsur ilmu, aku itu unsur amal. Ya. Nah, recognition without acknowledgement, kenal saja tapi tidak mau mengakui, tidak mau tunduk, is arrogant. Itu adalah kesombongan. Nah, ini seperti iblis. Iblis itu kenal Tuhan, tetapi begitu disuruh oleh Tuhan sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Dia sombong. Itu iblis itu recognize but not acknowledge. Ya, sebaliknya, acknowledgement without recognition is ignorant. Ikut saja, tunduk, tetapi tidak kenal, itu kebodohan. Ya, itu orang yang tertipu. Ya, sama seperti orang yang ketipu kan dia ikut saja penipunya, dia nggak kenal sama orang itu ya, tapi dia ikut saja, keluarin duit, ya suruh buat ini, dia nggak kenal ya, itu kebodohan. Ya, dua-duanya itu kata Prof ada loss of adab. Ya, recognition without acknowledgement is a loss of adab, acknowledgement without recognition is a loss of adab. Ya, nah apabila kita beradab dengan Tuhan, ya maka kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, so is a prior condition of true submission. Oleh sebab itu recognition and acknowledgement adalah a preconditions, ya, a prior or is a prior condition to true submission. Ya, oke. Saya rasa saya udah setengah jam nih, janji saya tadi setengah jam ini nggak sempat kita habiskan satu paragraf. Ya, karena ini percobaan saja ya. Mungkin saya berhenti sampai di sini ya. Dan saya bukalah kepada teman-teman yang ingin barangkali memberikan komentar ataupun apa namanya ulasan ataupun mungkin diskusi yang termasuk juga tentang waktu kita, saya persilakan. Ya, nanti Mas Radit yang ngatur ini. Barangkali ada yang mau dibuka apa namanya, yang raise hand, mau dibuka apa namanya videonya, silakan. Ya, silakan. Saya buka. Ibu yang mau bertanya silakan unmute mic-nya untuk mulai berbicara. Monggo, silakan. Silakan, Bapak Ibu. Ya. Ayah mau bicara? Mic-nya ya, mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Mas Awal ini ya? Iya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mas Rugi. Dibuka aja ininya, apanya videonya, biar saya bisa melihat juga. Kita lebih enak kata muka gitu. Ya. Ya. Tadi ada dua kalimat yang disampaikan tentang recognition and acknowledgement. Betul. Apakah ini berkaitan dengan ma'rifah dalam istilah pelajaran dan tauhid itu kan ada istilahnya ma'rifah gitu. Apakah itu yang dimaksud Prof Alatas dalam istilah yang dua tadi? Ya itu saja, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Iya, recognition ini di antara maknanya. Kalau kita merujuk kepada Tuhan, itu maknanya ma'rifah. Ya. Kalau recognition itu ma'rifah. Of course, recognition ini berasal dari kata re and to cognize. Kan ada dua tuh. Kognitif ini kan artinya pengetahuannya. Kalau recognition sebenarnya dia mengingat kembali ataupun mengetahui kembali.
Oleh sebab itu, apabila kita mengingat kembali perjanjian kita dengan Tuhan, nah kita sedang menuju kepada ma'rifah kita. Ya, tadi kan, kita sebenarnya dulu pernah mengadakan perjanjian, tapi kita lupa kan, kebanyakan kita lupa ya. Tetapi sebenarnya orang yang orang yang beriman, orang yang tinggi imannya itu dia makin ingat dia akan perjanjian itu, dan bukan sekedar makin ingat, bahkan dia hidup dalam perjanjian itu. Dia recognize, dia mengenal kembali, dia ma'rifah, dia akan ada ma'rifah, ya, akan ada ma'rifah. Ya, memang salah satu makna recognition kalau kita kaitkan dengan Tuhan itu adalah ma'rifah. Yang betul seperti yang Ustaz awal katakan tadi, ini adalah ma'rifah. Ya, ya. Ya, syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, jadi kita akan begini stylenya ya. Style perbincangan kita itu saya akan baca ya, mungkin setelah satu paragraf saya akan buka gitu untuk diskusi ya. Jadi teman-teman bisa melihat dari berbagai segi ya. Walaupun tujuannya nanti karena ini tentang sains, saya akan banyak kaitkan dengan ekonomi ya, dengan ilmu ekonomi. Tapi saya yakin teman-teman bisa melihat dari sudut-sudut ya, disiplinnya sendiri-sendiri nanti. Ya. Iya. Ada yang raise hand, Kang Furkon. Iya, kayaknya Monggo, Kang silakan. Furkon nih. Ya, silakan Pak Kang Furkon. Dibuka mic-nya. Siap. Dan dibuka juga, ya. Nah, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Furkon? Apa kabar Ustaz Ugi? Alhamdulillah baik. Prof Radit, apa kabar? Sehat semua teman-teman. Apa yang disampaikan oleh Prof dalam bukunya tersebut yang tadi dijelaskan itu jelas mengenai makna keislaman. Kalau saya tangkap adalah totally submissions, artinya kepasrahan yang total begitu. Nah, kalau makna ini kita hampir semua umat Islam hari ini sama memaknai itu. Mungkin ada beberapa yang tidak sama, tapi khususnya kalau dalam konteks keindonesiaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hampir sama semua begitu. Nah, hari-hari ini sekarang kalau kita lihat di media sosial, rame orang membicarakan sekarang bahkan seperti kalau menurut saya sih, agak sia-sia membicarakan tentang sifat Allah, Allahu ala arsyistawa yang sekarang diributkan itu. Gitu. Nah, ini terjemahannya itu semua sudah baik yang mengomentari dari berbagai kalangan, saya yakin semua total submission. Itu pemahaman total submission, ya. Tapi begitu kemudian ada penafsiran kepada cabang akidah, ini terjadi persengketaan, bahkan dalam tanda kutip saling memburukan satu sama lain, gitu. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, itu persoalan yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah, apakah total submission kita seperti dipahamkan oleh Prof. Said Naqib Al-Atas, itu bisa membawa kepada dampak pada kehidupan on reality. Misalnya kalau saya bandingkan begini, Max Weber itu pernah menulis bukunya adalah Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Jadi menurut Weber, munculnya kapitalisme itu dari kebanyakan masyarakat yang menganut Protestan, yang mereka itu menganut Calvinism, begitu. Sehingga tumbuh suburlah kapitalisme. Nah, pertanyaan saya apakah adakah relevansinya dari total submission yang tadi disampaikan dijelaskan itu kepada dampak realitas kehidupan terutama ekonomi kita di Indonesia yang terbelakang ini begitu. Nah, ini kaitannya sampai sejauh mana? Seperti juga ketika membicarakan Allah ala arsyistawa. Allah itu ada di aras gitu. Kemudian hubungannya ketika saya ditanya-tanya hubungannya apa dengan ekonomi ya kira-kira? Kemudian dengan realitas politik apa? Kalau tidak ada, ya kita hanya saling menggugat satu sama lain, sesama teman kita yang itu sudah dibicarakan lama oleh para ulama begitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Ustaz. Iya, iya betul itu ya. Pak Ogi minta maaf Pak Ogi, terpencet lagi Pak Ogi.
Oke. Ya, ya. Ya. Sorry. Iya ya. Jadi begini ya. Sekarang memang kita ini sedang di dalam fase kemunduran umat Islam ini. Tapi kita mesti ingat, kemunduran kita ini baru sekitar 200 atau 300 tahun yang lalu. Ya. Jadi kita harus membaca sejarah Islam itu secara utuh. Islam ini sudah berada di pentas dunia itu 1400 tahun, 1400 tahun, dan kita sempat memimpin dunia itu lebih dari 1000 tahun. Ya, itu jangan kita lupakan, dan kita baru tertinggal oleh peradaban barat itu sekitar 200-300 tahun. Kita lihat Amerika misalkan, baru Declaration of Independence Amerika itu baru 1776 kan. 1776 itu belum 300 tahun kan. Nanti tahun 2076 baru 300 tahun. Sedangkan Turki Utsmani itu 600 tahun. Ottoman Empire itu 600 tahun. Ya, Khalifah Bani Abbas 600 tahun. Oke, kemudian Umayyah 500 tahun. So kalau kita sambung-sambung itu lebih dari 1000 tahun sebenarnya kita memimpin dunia. Dan ketika itulah makna istislam yang sebenarnya itu sempat terejawantahkan, sempat terwujudkan, oke, di dalam kehidupan umat Islam. Ya, nah jadi pernah istislam itu dalam arti total submission itu pernah berputik, ya, dan pernah berbuah dan pernah melahirkan peradaban, ya, pernah melahirkan tamadun dari din itu menjadi Madinah, kemudian menjadi tamadun, itu pernah terjadi di dalam sejarah. Nah, sekarang tinggal lagi umat Islam ini kualitasnya ini sekarang. Jadi kualitas dinnya ini yang tidak sama dengan umat kita yang terdahulu, sehingga kita tidak melahirkan Madinah dan tamadun lagi. Ya, jadi kaitannya itu di situ ya. Dan sekarang ini memang kita tertinggal oleh Barat. Ya, kita tertinggal dari berbagai segi. Ya, tinggal lagi bagi saya ketertinggalan kita ini bukan sebenarnya secara relatif. Jadi yang pertamanya kita baru saja tertinggal sekitar 200-300 tahun yang lalu. Yang kedua, ketertinggalan kita ini masih bersifat relatif lah. Karena begini, karena Barat itu sudah sekuler, sudah materialis. Jadi mereka itu maju dengan hanya memikul satu beban, yaitu beban materialisme. Sementara spiritualismenya itu ditinggalkan oleh Barat. Ya, nah peradaban Islam adalah peradaban yang seimbang antara kerohanian dengan materi, sehingga beban peradaban Islam itu relatif lebih berat. Sehingga apabila kita ingin mengembalikan kembali peradaban Islam ke persada kehidupan Muslim khususnya dan juga kehidupan dunia pada umumnya, kita harus bisa menopang kembali dan memikul kembali kedua beban ini secara seimbang. Ya, kalau kita ingin ekstrim ya seperti Barat, ya dia ekstrim materialisme saja, ya kan, ataupun ekstrim agama, ya hanya pada spiritualisme saja, pada agama-agama lain. Tetapi Islam dia bukan sekedar agama itu, tetapi dia juga adalah satu peradaban. Ya, nah disinilah sebenarnya sejarah Islam itu memberi pelajaran kepada kita betapa total submission of the din itu bisa melahirkan tamadun, ya, bisa melahirkan peradaban. Jadi oleh sebab itu kita ingin menyegarkan kembali fahaman yang seperti ini, ya, sehingga apabila Muslim ini kembali segar fahamannya yang seperti itu, insya Allah dia akan bisa mengembalikan peradabannya itu. Saya rasa itu lebih kurang jawaban saya kepada Ustadz Furqan, jawaban untuk Ustadz Furqan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya, syukran Ustaz, syukran. Ya. Pak Irfan udah resen ini, monggo Pak Irfan. Ya, makasih Mas Radit. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya nih, Ustaz. Ya, silakan. Jadi elemen fundamental dari submission to God itu ternyata simpulannya Prof. Nakib Alatas adalah pada rasa utang, ya, sebagai satu elemen fundamental. Nah, pertanyaannya,
kenapa beliau kemudian ujungnya menyimpulkan utang budi. Misalnya kenapa bukan rasa cinta? Karena ketundukan dengan rasa yang didasari rasa cinta itu juga akan melahirkan total submission. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, itu yang saya sangat tertarik ya menyimpulkan dengan ini, karena nanti walaupun tadi Ustadz sudah menyinggung terkait dengan ad-dain, dana, terus nanti ke madani, tamadun dan sebagainya, nah, Madinah dan sebagainya. Tapi maksud saya perjalanan keilmuan beliau yang ujungnya menyimpulkan bahwa elemen paling fundamental adalah utang budi dan menyimpulkan bahwa itu adalah hal yang paling pokok dalam konteks ketundukan kita kepada Allah. Nah, ini yang mungkin kalau boleh Ustadz lebih elaborasi. Iya. Karena saya kira juga tidak banyak ya pakar atau katakan misalnya saya sempat baca beberapa kitab misalnya ya, yang kemudian mendasarkan itu justru kepada utang budi tadi, konsepsi utang tadi gitu, sense utang. Nah, ini yang saya kira satu hal yang sangat menarik. Mungkin Ustadz bisa elaborasi lebih dalam, Ustadz ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang beliau itu, kenapa beliau akhirnya membawa makna agama yang terdalam itu kepada hutang? Karena beliau melihat dari segi etimologi din itu. Ya, nah itu memang beliau ini seorang pakar bahasa sebenarnya. Prof. Atas ini seorang ahli bahasa ya, bahasa Melayunya juga dia handal ya. Dan beliau pun mendalami aspek philosophy of language ya. Dan beliau melihat keterkaitan antara din itu dengan dain. Nah, jadi karena kita sedang berbicara tentang masalah agama, ini kan baru pembukaan saja nih kan. Nah, jadi titik tolak kita apabila kita Islam and the philosophy of science, Islam dan filsafat sains. Jadi beliau ingin membahas Islam itu apa ya? Walaupun beliau telah huraikan di dalam, sebenarnya kalau Kang Irfan ingin baca lebih lanjut pada chapter yang pertama itu panjang lebar itu, jawabannya ada di situ semua sebenarnya. Ya, kalau ingin dihuraikan jawabannya itu lengkap di situ. Ya, jadi beliau ingin mengaitkan antara dain, ya, antara din dengan dain. Nah, dain ini penting untuk kita pahami. Lebih-lebih lagi sekarang gitu nih dalam dunia ekonomi sekarang. Yang mana ekonomi kita adalah ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi kita adalah kredit sistem. Nah, Mas Irfan sebagai seorang ahli ekonomi, Mas Radit, nih kita belajar ekonomi, memang sistem ekonomi kita adalah kredit sistem. Sistem hutang. Bank sistemnya hutang. Negara ya kan, kalau tidak budget defisit ya kan, nggak akan bisa mempertahankan growth-nya. Ya kan, negara-negara yang maju ya kan, Amerika adalah the most indebted country in the world dan debt to GDP ratio-nya itu 100% lebih. Jepang debt to GDP, hutang ini menjadi satu persoalan yang besar. Ya kan? Jadi ini sangat dalam kehidupan sehari-hari saja, dalam kehidupan sekuler saja kita kan, hutang itu menjadi sentral. Tetapi sebenarnya kita punya hutang yang lebih dahsyat lagi. Hutang secara metafisik. Nah, yang kita bincang dalam ekonomi ini hutang secara fisik. Itu sudah begitu dahsyat impact-nya. Kalau kita berhutang dengan bank, bisa kita lari? Nggak bisa. Dikejar kita sama bank. Ya kan? Nggak bisa kita lari dari cengkraman. Nah, sekarang kita berhutang dengan Tuhan, bisa kita lari? Nggak bisa. Di dunia saja sudah terbukti bahwasanya apabila kita berhutang. Dan kita bayangkan, apabila hutang ini ada di dalam Madinah dan ada di dalam peradaban. Jadi hutang yang berada di dalam satu sistem Madinah, dalam satu sistem kota yang teratur. Itu sangat ini sekali, sangat teratur sekali sistemnya. Nggak bisa lari. Ya, tidak bisa lari. Ya, kalau kita berhutang di negara yang teratur kehidupannya, itu kita nggak bisa lari ya. Kita harus membayarnya juga. Sooner or later we have to pay back our debt. Alright? So, jadi apabila Prof. Alatas mengaitkan makna din dengan hutang dan kalau kita kaitkan dengan ekonomi itu lebih dahsyat lagi ya.
kita akan lebih bisa memahami lagi betapa dahsyatnya sebenarnya konsep hutang. Makanya Allah sebut dalam surah Al-Asri itu, innal insana lafi khusrin. Nah, ini sekali lagi perkataan hutang, perkataan khusr, ini adalah commercial terms. Ini adalah terma-terma komersial. Ya? Hutang itu komersial. Rugi ini komersial. Innal insana lafi khusrin. Manusia in the state of loss. Loss. Loss itu apa? Loss itu dalam ekonomi ya rugi, dalam accounting ya rugi. Ya. Kemudian Allah sebut tijaroh. Perniagaan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min alaih. Perniagaan. Ya, fama robihat tijaroh. Ya kan? Tidak beruntung perniagaan mereka. Allah menggunakan perkataan ribah. Profit, ya kan? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah membeli. Lihat. Allah menggunakan kata commerce lagi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih. Ya. Allah menggunakan al-bai'. Itu sudah berapa itu kata-kata commercial terms yang ada Quran. Ya kan? Kalau kita ingin kaitkan ya di antara metafisik ya dengan fisik dan dengan ekonomi itu sudah banyak di situ. Ya. Nah, kaitan dengan hutang ini tadi. Kenapa akhirnya kita sadar bahwasanya kita berhutang? Karena kita akhirnya kenal. Tadi itu we recognize and we acknowledge. Sekarang kita bayangkan, ginilah ya. Kalau seseorang memberikan seseorang itu memberikan bantuan kepada kita, ya, dan bantuan itu adalah sangat fundamental dalam hidup kita. Contohnya misalnya begini, kalau kita misalkan di sungai, katalah kita di sungai berenang, tiba-tiba kita mengalami hampir tenggelam misalkan, hampir tenggelam, ya. Kemudian ada seorang yang menyelamatkan kita, sehingga kita bisa hidup kembali, kita bisa survive. Kan kita terhutang budinya kita kepada dia. Dan itu tidak akan terbayar. Sehingga ada pepatah Melayu mengatakan, hutang uang boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Kan gitu. Kalau kita sekedar hutang uang, kita bisa bayar. Tapi kalau hutang budi itu sampai mati kita tidak akan bisa membayar. Apalagi kalau hutang budinya itu yang bersangkut paut dengan survival gitu tadi. Seperti kita ingin tenggelam, tiba-tiba orang menyelamatkan, maka kita tidak akan lupa jasa dia itu. Dan betapa kufurnya seseorang yang melupakan jasa orang yang menyelamatkan dia. Betapa tidak berterima kasihnya kalau dia mengatakan, nggak ada tuh orang yang menyelamatkan saya, ya. Saya ini selamat sendiri, saya bisa berenang. Kan itu betapa sombongnya. Ya, nah begitulah manusia yang tidak sadarkan diri dia. Ketika dia hidup dan dia lupa Tuhan. Padahal eksistensinya itu karena Tuhan. Nah, kesadaran tentang bahwasanya eksistensi kita ini disebabkan oleh Tuhan dan kita berhutang kepada Tuhan, itulah yang menyebabkan kita akhirnya tunduk. Dan kita berterima kasih betul kepada Tuhan dan Dia adalah Tuhan yang baik kepada kita. Dulu kita tidak ada, kemudian diadakan, kemudian kita diberi nikmat, di situ akhirnya kita bisa timbul cinta kepada Tuhan. Jadi antara cinta dengan hutang itu bagi saya lebih fundamental hutang. Sebab kalau kita mulai dari cinta dulu, nanti kita bisa kurang ajar sama dia, ya. Tapi kalau kita dari berhutang dulu, kita dari tunduk dulu, ya. Kita tunduk dulu, ya. Oh, rupanya dia baik. Nah, kita nanti lebih seimbang, ya. Antara bersikap beradab, kita akan lebih beradab kepada dia. Tapi kalau dari awal kita udah cinta dulu, ya, itu bisa ngelunjak nanti kita. Ya kan? Kita nggak tahu diri istilahnya, ya. Nggak tahu. Tapi kalau kita bermula dari hutang, kemudian dari hutang itu akhirnya kita mengenal dia lebih jauh lagi, akhirnya kita semakin cinta kepada dia, semakin kasih, semakin dekat, nah baru timbul rasa cinta di situ. Jadi hutang ini lebih fundamental dari cinta. Wallahu a'lam. Boleh saya ikut? Iya, silakan. Ya, silakan, Ayah. Iya, baik, terima kasih. Saya sangat senang mendengar diskusi ini. Akhir-akhir ini kan kita di dunia ini sedang dihadapkan pada pandemi COVID itu, ya. Dan di sana ada kemudian sebuah tulisan tentang teman-teman di
Indonesia ini ada menulis tentang pseudoscience terkait dengan COVID-19 ini. Dan saya atau kita mungkin merasakan dalam keseharian hidup kita ini banyak sekali tawaran tentang apa yang disebut dengan obat sebagai alat atau bahan untuk mengeradikasi COVID itu. Tapi nyatanya kan kita sampai sekarang belum mempunyai kepastian manakah yang sebenarnya menjadi sungguh-sungguh sebagai eradikator itu. Ini yang barangkali harus dikembalikan pada pemikiran filsafat itu, bahwa masyarakat ini janganlah berhenti pada soal kemanfaatan saja, tetapi bagaimana kemanfaatan itu dicapai menurut sebuah metodologi. Kalau dalam sains ada metodologi riset dan sebagainya itu. Sehingga dengan demikian kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh paham-paham yang sesungguhnya barangkali lebih banyak mencari keuntungan itu. Sehubungan dengan ini, maka saya kemudian melihat bahwa submission itu adalah penting untuk menegakkan kebenaran dalam sains itu. Jadi kalau setiap kita pengembang ilmu pencari kebenaran tidak sepenuhnya terikat pada komitmen kebenaran itu, barangkali kita akan meneliti ya menurut selera kita dan seterusnya. Oleh karena itu, antara kebutuhan di masyarakat tentang pemikiran secara filsafati dan pemikiran filsafat itu harus juga didasarkan pada kesediaan kita untuk pemenuhan janji pada Allah itu, penyerahan diri itu. Maka sampailah kita sekarang pada sebuah pertanyaan. Apa kita bisa segera membangun sebuah komunitas yang tangguh untuk menghadapi ya geger pandemi, dan mungkin suatu saat akan ada lagi seperti itu. Begitu, Ustaz Ugi. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Prof. Fasih. Ya, jadi teman-teman yang belum tahu tentang Prof. Fasih ini, beliau dulu rektor rektor UNER ya, Universitas Airlangga, ya, dan beliau profesor di bidang farmasi. Ya. Di penilaian beliau ini dari sains, ya, tentu beliau mengamati sekali tentang pandemi ini, ya. Dan ini memang satu peristiwa yang mungkin baru ya, dahsyatnya wabah. Walaupun wabah itu pernah ada ya di dalam sejarah, ya, dalam sejarah Islam pun ya, ataupun di dalam sejarah kedokteran ya, yang namanya wabah ataupun pandemi ini yang mengglobal ini pernah ada, tapi mungkin dari segi kedahsyatan penularannya itu ya, COVID-19 ini cukup dahsyat ya. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwasannya sebenarnya manusia itu masih tetap memiliki sisi kelemahan, walaupun ilmu pengetahuan nanti kita akan bahas sudah tentu ya di dalam chapter ini. Memang chapter ini yang nantinya akan membahas bagaimana seharusnya kita melihat sains itu dari pandangan hidup Islam. Ya, dari Islamic worldview itu seharusnya kita melihat sains itu seperti apa gitu, ya. Nah, yang mungkin berbeda pandangan kita dengan saintis-saintis Barat, ya, dan juga saintis-saintis yang sekuler yang mengatakan bahwasanya sains itulah ilmu yang paling tinggi, ya, ilmu yang segala-galanya. Ya, tapi sekali lagi kita selalu dihadapkan ya kepada persoalan-persoalan ini. Walaupun mungkin nantinya sains itu bisa bisa mengatasi COVID ini, ya, yang kita sudah dengar juga ura-uranya bahwasanya akan ada vaksinnya sudah ditemukan, ya, dan ini ada impact-nya juga, kabar berita tentang penemuan vaksin ini dalam dunia ekonomi, ya, betapa orang-orang yang bermain di capital market, ya, bermain di pasar modal, di pasar uang itu, karena visi mereka itu selalu ke depan. Ya, mereka adalah
orang-orang yang disebut rational expectationist, ya, dan selalu berpikirnya ikut kehadapan. Ya, jadi kabar mengenai penemuan vaksin ini itu memberikan rasa positif kepada mereka untuk terus bermain di pasaran saham itu. Ya, sehingga ada yang mengatakan kenapa pasaran saham sekarang tidak runtuh. Ya, padahal real ekonomi sudah morat-marit, tetapi ya financial sector ya itu masih lagi steady seperti di Amerika atau di seluruh dunia. Ya, itu penjelasannya di antaranya orang-orang yang main saham itu masih ada confident ya terhadap masa depan dengan akan ditemukannya vaksin. Ya, saatnya mereka gelap ya sudah tentu mereka pesimis ya dan mereka tidak lagi untuk bermain ya, di pasar modal. Itu satu aspek ya yang mungkin nanti dalam diskusi kita bisa kaitkan lebih lanjut. Nah, kembali kepada pertanyaan ataupun isu yang ditimbulkan oleh Pak Fasih tadi, ya memang begitulah ya. Sebenarnya di dalam sains itu sendiri ada authority ya. Dalam sains itu sendiri ada authority ya. Dan dengan authority itu biasanya kita tunduk. Ya, biasanya kita tunduk. Dalam setiap disiplin itu ada otoritasnya. Ada orang yang lebih tinggi dari itu. Makanya kita dalam sains itu ada paradigma. Ya, oke, contohnya misalnya paradigma tentang relativitas, ya, Einstein. Ada yang tunduk pada Einstein, ada yang tunduk pada quantum mechanics. Ya, nah itu semua itu harus tunduk dengan sistem itu. Ya, jadi harus ada ketundukan pada otoritas. Kalau tidak ada ketundukan pada otoritas, tidak akan ada disiplin. Nah, begitu juga dalam agama, ya, dalam kehidupan ini ada otoritas. Ya, of course otoritas yang tertinggi kita adalah Tuhan. Ya kan? Kemudian Tuhan juga menurunkan wahyunya kepada Nabi, itu juga otoritas. Ya. Kemudian Nabi tidak ada, Nabi berakhir dengan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pun mengatakan al ulama warasatul anbiya, para ulama ini adalah pewaris Nabi, itu pun otoritas kita juga. Ya. Nah, jadi kita dalam hidup ini ada otoritas. Nah, nanti persoalannya antara agama dengan sains ini bagaimana kaitannya? Ya, agama punya otoritas, sains juga punya otoritas. Nah, di dalam sejarah Islam antara otoritas agama dan otoritas sains ini tidak pernah terjadi konflik. Ya, itu dalam sejarah kita. Tetapi dalam peradaban Barat ini pernah terjadi konflik. Ya, antara otoritas agama dengan otoritas sains. Sehingga sekarang kita ini yang menangnya itu adalah orang-orang yang dianggap sekuler oleh agama, oleh gereja. Nah, dan inilah sekarang yang memimpin dunia. Ya, dan kita pun sebagai umat Islam kita akhirnya agak susah ya untuk kita hidup ya di dalam peradaban yang seperti ini ya, yang tidak menempatkan agama itu pada tempatnya. Ya, kita lebih dibawa kepada sains, lebih dibawa kepada sekularisme, lebih dibawa kepada materialisme. Dan semua ini pun kejadian ini pun sebenarnya lahir dari itu ya. Ya, kalau memang COVID ini lahir dari Wuhan, itu kan hasil dari percobaan, dari percobaan biologis, ya, dari percobaan kimia, yang akhirnya mungkin terlepas, ya, mungkin ada yang terlepas, tidak terkontrol. Sebenarnya yang kita khawatirkan sekarang ini bukan COVID-19, bagaimana seandainya nuklir nanti di masa depan itu tidak terkontrol. Kita bayangkan sekarang dunia ini beberapa negara memiliki nuklir, ya. Jepang pernah bocor di nuklirnya, oke. Kemudian Rusia di Chernobyl pernah bocor nuklirnya, ya. Dan impact-nya itu alhamdulillah sih tidak sampai global. Coba bayangkan seandainya di masa depan impact nuklir itu seperti COVID-19 ini, itu efeknya lebih dahsyat lagi. Ya, efeknya itu akan lebih dahsyat dan itu bukan tidak mungkin terjadi. Dan kita sangat mengkhawatirkan ya saatnya peradaban ini tidak dikawal ya dengan kerohanian, dengan ketundukan kepada Tuhan. Ya, maka kebocoran nuklir ataupun perang nuklir itu mungkin akan terjadi. Dan ketika itulah kiamat yang akan terjadi. Nah, bagi kita umat Islam yang kita punya akidah, kita punya pandangan hidup, apapun yang terjadi di dunia ini, bagi kita itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sebenarnya tidak akan pernah rugi.
Ketika kita berjaya, kita bersyukur. Ketika kita susah, kita bersabar. Karena kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Alam ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir, ya kan? Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang kita suka, kadang-kadang kita, ya. Yang penting ketika kita suka dan ketika kita tidak suka, hati kita itu tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati kita itu tetap kembali kepada Dia. Ya. Dan dunia ini kita sebentar saja kan. Dalam pandangan hidup kita paling hidup ya 90 tahun, 80 tahun. Setelah itu kita akan ke alam akhirat. So jadi bagi kita bukan berarti kita tidak kontribut dalam peradaban, tetapi kita punya world view. Ya, kita tidak boleh kehilangan jiwa kita. Kita tidak boleh kehilangan hati kita. Walaupun kita kehilangan materi kita, walaupun kita kehilangan jabatan kita, walaupun kita kehilangan pangkat kita, tetapi kita tidak boleh kehilangan jiwa kita. Kita tidak boleh kehilangan kembali kepada Tuhan. Sebab inilah yang akan menguntungkan kita. Selain dari itu secondary. Ya, selain dari itu secondary. Jadi yang perlu dijaga itu adalah justru jiwa kita, justru diri kita, justru penyerahan kita kepada Tuhan itu, baik dalam keadaan kita gembira ataupun dalam keadaan kita sengsara. Ya, baik ketika kita dalam keadaan COVID seperti ini ataupun selepas nanti kita terbebas dari COVID, kita tidak boleh menjual jiwa kita kepada setan. Ya, we cannot sell our soul to the devil. Ya, kita tidak boleh menjual jiwa kita kepada setan, kepada tauhidnya, kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. So jadi sebenarnya tadi itu submission will lead to salvation. Ya, walaupun mungkin kita tidak selamat di dunia ini, tapi sekurang-kurangnya kita selamat di akhirat nanti. Itu harapan kita. Ya. So, jadi itu saja mungkin ulasan saya yang ringkas ini ya. Mungkin di masa depan kita akan bincangkan lebih panjang lagi. Wallahu a'lam. Ya. Sekarang ya, kita sudah 1 jam nih Mas Radit. Gimana? Makanya tadi sebenarnya ini percobaan saja ya. Ini percobaan saja ya. Kita mau, saya rasa mungkin kita cukupkan dulu ya kan. Insya Allah ya di masa Insya Allah kita komit mudah-mudahan. Insya Allah saya pun akan komit Rabu malam. Gimana nih Mas Radit? Ya. Silakan Mas Radit yang ini nih, yang moderatornya. Nah ini tanggung jawab moderator nih, mau ngatur. Oh, nah ini Pak Dudin mau bertanya atau bagaimana? Mungkin terakhir kalau memang mau bicara, saya kasih kesempatan terakhir aja. Mic-nya dinyalakan. Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak banyak, cuman menanggapi tentang pengertian din yang tadi disampaikan oleh Dr. Ugi dan tentang tulisan Prof. Jadi bagaimana kalau tadi kan din itu itunya kepada acknowledgement, kepada recognition, dan terusnya kepada Islam. Bagaimana tanggapan Prof kepada agama yang lain? Apakah juga sama begitu? Seperti kepada agama lain, maksudnya kepada Nasoro, Yahudi, dan lain sebagainya, agama Samawi yang lain gitu. Kaitannya kan lakum dinukum juga begitu ya. Apakah menyamakan juga dengan Islam atau tidak gitu kan? Sebab kaitannya sekarang di Indonesia ini kan yang terutama kaum liberalis kan begitu. Mohon tanggapannya dari Dr. Ugi. Ya. Syukran. Ya tidak sama ya kan. Agama kita ini tadi kan dari segi nama saja agama kita punya nama langsung dari agama kan, langsung dari Allah. Agama lain namanya saja ya kan itu dari orang luar. Artinya mereka seolah-olah tidak sadar tentang hakikat dirinya. Kalau Islam itu dari awal sudah sadar tentang hakikat dirinya. Sehingga namanya itu pun Islam sudah sadar. Ya kan? Konsep Tuhannya juga begitu. Konsep Tuhan di agama Kristen, siapa nama Tuhannya? Nggak ada yang tahu. Yang nama kita punya nama Allah kan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, 99 nama ini. Kalau kita tanya orang Kristen, siapa nama Tuhan kamu? Nggak punya namanya. Yahudi juga begitu ya, nggak punya nama. So dari hal-hal yang fundamental seperti ini sudah berbeda, ya kan?
Dan sudah tentu Islam itu berbeda. Kita nggak boleh menyamakan agama kita dengan agama lain. Walaupun Tuhan menyebut mereka din juga, lakum dinukum waliyadin, kan? Bagi kamu agama kamu, bagi aku din kamu. Tapi din di situ itu din inilah, tanda kutip. Din yang sebenarnya itu Islam. Cuman untuk memudahkan kita bicara, Allah menggunakan ialah bagi aku agama kamu, bagi itu sebenarnya ini saja majaz saja ya. Ya hakikat din yang sebenarnya itu adalah ya agama kita ini, din ini ya. Din kita ini ya, dinul Islam. Liyuzhirahu ala dini kulli. Ya, of course di situ din itu ya dalam arti yang tadi itu. Ya, dalam arti yang terbatas, tidak seperti din kita ini. Ya. Jadi walaupun Allah menyebut begitu, itu bukan berarti sama levelnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Allah itu menurunkan agama ini sama kepada semua nabi, ya kan? Kepada Nabi Ibrahim, ya, kepada Nabi Musa, ya, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad. Allah menurunkan din yang sama, ya kan? Oleh sebab itu kita lihat nabi-nabi dulu pun mengatakan wa nahnu muslimun, kami ini muslim, tetapi bukan Islam. Agama mereka bukan Islam namanya. Sebab agama itu baru diberi nama Islam itu di zaman Nabi Muhammad. Sebelum zaman Nabi Muhammad, agama itu belum diberi nama, din itu belum punya nama. Nah, itu di antara tesis Prof. Nakib yang sangat fundamental juga. Jadi Islam itu diberi nama, agama itu diberi nama Islam itu hanya di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika din itu diturunkan kepada Nabi Isa, ketika din itu diturunkan kepada Nabi Musa, ketika din itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim, din itu belum punya nama. Tetapi orang-orangnya disebut sebagai Muslim. Nah, itu nanti kita akan baca di sini. Tetapi agamanya belum disebut sebagai Islam. Nah, ini kita harus paham. Agama itu belum disebut sebagai Islam. Tetapi orangnya sudah disebut sebagai Muslim. Karena hakikat dari agama itu adalah istislam tadi, penyerahan diri. Nah, jadi agama yang dibawa oleh nabi-nabi ini semuanya adalah sama. Tetapi di tengah perjalanan, ya, wahyu itu mengalami corruption, mengalami pengerusakan. Ya, itu yang kita paham kan. Agama itu diturunkan kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa. Kemudian Bani Israel merubah-rubah. Begitu juga agama ini diberikan kepada Nabi Isa, kepada Bani Israel. Kemudian agama itu dirubah-rubah. Bahkan dirubahnya fundamental. Ya, di zaman Nabi Isa bahkan perubahan agama itu sangat fundamental. Ya, akhirnya Nabi Isa dijadikan Tuhan. Kan sangat fundamental sekali. Ya kan? Itu sangat dahsyat sekali perubahannya. Ya, sehingga Christianity itu kalau tidak mengakui Nabi sebagai Tuhan, itu bukan Kristen. Ya, sangat dahsyat sekali perubahannya. Ya, itu perubahan yang sangat fundamental. Ya, menjadikan manusia itu menjadi Tuhan, akhirnya disembah. Sedangkan fungsi agama itu justru mengembalikan kepada penyembahan kepada Tuhan. Nah, baru agama itu disempurnakan itu di zaman Rasulullah SAW dengan Islam ini, dan setelah itu dijaga, ya, keasliannya. Al-Quran itu dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Dan sampai sekarang Islam itu masih sama seperti Islam di zaman Rasulullah SAW itu, ya, yang fundamentalnya lah ya, yang usulnya itu masih sama ya. Kalau furunya itu ada pengembangan, ada istihadat di situ, ya. Nah, kita nanti akan bincang kepada yang usul-usul ini ya, yang disebut yang worldview, Islamic worldview itu justru yang usul ini, yang mana semua umat Islam ini sama sebenarnya, ya. Jadi oleh sebab itu nggak bisa mengatakan semua agama sama, ya. Bahkan dalam prolegomena atau the metaphysics of Islam, Prof. Atta itu mengkritik satu gerakan pemikiran di Barat yang disebut sebagai transcendent unity of religion. Jadi kata mereka di tingkat transcendent semua agama itu sama. Itu dibantah oleh Prof. Saya sudah dengar ini semenjak ketika di STEC lagi, Prof itu tidak setuju dengan fahaman transcendent unity of religion yang dibawa oleh sebagian pemikir Muslim, ya, seperti di antaranya Syed Hussein Nasr misalkan, ya, ataupun orientalis yang kemudian masuk Islam seperti Frithjof Schuon, ya, Martin Link, siapa lagi, Rene Guénon, ya. Ini adalah pemikir-pemikir Barat, spiritualis yang akhirnya masuk Islam
yang tetapi membawa paham transcendent unity of religion. Nah, Prof itu atas tidak setuju dengan itu. Jadi kita tidak boleh, kita tidak punya otoritas untuk mengatakan semua agama sama. Ya, tetapi kita menjaga toleransi. Toleransi itu bukan menyamakan semua agama, justru toleransi itu menjaga perbedaan. Lakum dinukum waladin. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman silakan beriman, ingin kufur silakan kufur, tapi tanggung sendiri nanti. Ya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita bisa koeksis, kita bisa hidup bersama, tetapi kita tidak boleh menyamakan agama. Ya, jadi sama sekali kita jauh ya, dari pahaman yang menyatakan semua agama sama. Jadi itu jawaban ringkas saya kepada Ustadz Dudin, ya, pertanyaan Ustadz Dudin. Saya kembalikan pada Mas Radit, yang saya rasa karena ini adalah percobaan, ya. Langsung ditutup aja Ustadz, disimpulkan ditutup itu. Jadi alhamdulillah kita belum sempat satu paragraf, ya, walaupun saya berniat satu paragraf, tapi karena waktunya tidak mengizinkan. Insya Allah nanti. Jadi 1 minggu lagi Rabu depan, insya Allah ya seperti jam yang sama ya 8 malam kita akan mengkaji kembali kitab ini ya ataupun buku ini. Wallahu a'lam. Jadi sekian saja dari saya ya kan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.